Baik, di sini kita sudah mempunyai contoh soal. Tentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel berikut. Jadi kalau 3 variabel itu pasti ada minimal 3 persamaan ya. Persamaan pertama itu ada X ditambah Y tambah Z sama dengan 6. Persamaan kedua X dikurang 2Y ditambah Z sama dengan 3. Persamaan yang ketiga min 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 9. Jadi untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel, itu konsepnya sama kayak sistem persamaan linear 2 variabel yang pernah kita pelajari waktu SMP dulu ya. Kita bisa memakai metode substitusi, kita bisa memakai metode eliminasi substitusi juga bisa. Jadi terserah kita ya. Nih, jadi intinya kita akan mencari penyelesaian. Penyelesaian itu berarti kita akan mencari nilai X, nilai Y, maupun nilai Z-nya. Baik, di sini kita akan menggunakan sistem eliminasi substitusi ya. Jadi kita akan mengeliminasi dulu variabel-variabel yang kita sepakati pengen kita buang dulu. Terserah, kita bisa membuang nilai X-nya dulu, mengeliminasi X-nya dulu, atau mengeliminasi Y-nya dulu, atau mengeliminasi Z-nya dulu ya. Jadi mana yang menurut kita paling mudah. Nah, ini kalau kita lihat dari persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3, itu koefisien Z-nya itu sama tuh, sama-sama bernilai 1 ya. Jadi koefisien itu kan angka yang di depan Z ini sama semua 1, persamaan 1-nya 1, persamaan 2-nya 1, persamaan 3-nya juga 1. Jadi paling mudah kita hilangkan Z-nya semua. Oke, jadi misalnya kita akan mengeliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Oke, kita akan eliminasi 1 dan 2 dulu misalnya. Persamaan 1, X ditambah Y ditambah Z sama dengan 6. Persamaan kedua, X dikurang 2Y ditambah Z sama dengan 3. Tadi kita ingin mengeliminasi nilai Z-nya. Kenapa? Karena paling mudah ya, karena koefisiennya sudah sama. Karena Z-nya itu sama-sama plus, artinya tandanya sama, maka untuk menghilangkannya kita kurang ya. Maka di sini X dikurang X habis 0 X-nya ya. Kemudian Y dikurang dengan min 2Y, ini ada min ketemu min jadinya plus, maka Y ditambah 2Y ini akan menjadi 3Y. Kemudian Z dikurang Z itu habis 0 sama dengan 6 dikurang 3, 3. Sehingga Y sama dengan 3 bagi 3, 1. Ini persamaan 1 dan 2. Selanjutnya, kita akan mengeliminasi persamaan terserah. Tadi persamaan 1 dan 2 udah kita eliminasi, selanjutnya 1 dan 3 misalnya ya. Persamaan 1 dan 3 misalnya. Kalau mau ngambil 2 dan 3 juga boleh ya. Yang jelas kita harus punya sepasang. Yang pertama misalnya 1 dan 2, kemudian yang pasangan kedua 1 dan 3. Atau yang pertama 1 dan 2, yang kedua 2 dan 3 juga boleh gitu. Jadi terserah kita, yang jelas kita punya dua pasang. Itu prinsip dari metode eliminasi substitusi ya. 1 dan 3, maka di sini X ditambah Y ditambah Z sama dengan 6. Persamaan yang ketiganya min 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 9. Maka tadi tujuan kita yang pertama menghilangkan Z, maka yang kedua juga harus menghilangkan Z-nya. Kita harus konsisten ya. Jadi nggak boleh persamaan pertama kita hilangkan Z, persamaan kedua kita hilangkan Y, misalnya itu nggak boleh, nanti kacau. Maka kita harus konsisten, kalau dia pasangan pertama kita hilangkan Z, pasangan kedua juga harus kita hilangkan Z. Maka ini karena Z-nya sama tandanya, kita kurang. Sehingga ini jadinya X dikurang dengan min 2X, berarti X ditambah 2X jadinya ya akan menjadi 3X, kemudian Y dikurang Y 0, kemudian Z dikurang Z juga 0, sama dengan 6 dikurang 9 itu min 3, sehingga X sama dengan min 1. Ya udah, kita udah dapat Y, kita udah dapat X nih ya. Maka selanjutnya kita akan mencari nilai apa yang belum dapat, nilai Z. Di mana ada nilai Z? Ya, boleh persamaan 1, boleh persamaan 2, boleh persamaan 3 untuk kita substitusi. Misalnya kita ambil persamaan 1. Persamaan 1 itu X ditambah Y ditambah Z sama dengan 6. Kita dapat harga X-nya min 1, harga Y-nya 1, kemudian ditambah Z sama dengan 6.
Sehingga ini 1 min 1 habis ya. Maka Z sama dengan 6. Udah dapat, X-nya dapat, Y-nya dapat, Z-nya dapat. Maka himpunan penyelesaian sama dengan, nah, kita urutkan X, Y, Z ya. X-nya berapa tadi? X-nya min 1, Y-nya 1, Z-nya 6. Maka inilah penyelesaiannya. Oke, selanjutnya kita mempunyai contoh yang kedua. Tentukan penyelesaian dari SPLTV berikut ya. Jadi kalau kita melihat soal ini, variabel yang paling enak kita hilangkan semua adalah variabel Y ya. Kenapa? Karena koefisien Y itu sama-sama 1 ya, ada yang min 1, 1, dan 1, persamaan 1, 2, dan 3. Jadi ini kita putuskan, kita hilangkan Y-nya dulu semuanya. Tapi kalau misalnya kalian tidak ingin menghilangkan Y-nya dulu, ingin hilangkan X-nya dulu, atau hilangkan Z-nya dulu, terserah hasilnya sama saja. Jadi kalau misalnya kita hilangkan Y-nya dulu, mau kita ambil pasangan pertama persamaan 1 dan apa misalnya, dan 2 misalnya ya. Persamaan 1 dan 2 akan kita eliminasi, hilangkan Y. Persamaan 1 itu nilainya X dikurang Y ditambah 2Z sama dengan min 5. Persamaan yang kedua, 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan min 1. Maka kalau kita ingin hilangkan Y, eliminasinya ditambah. Karena tujuan eliminasi itu adalah untuk menghilangkan. Karena tadi tujuan kita menghilangkan variabel Y, maka karena ini tandanya berbeda, untuk hilang dia harus ditambah ya. Maka X ditambah 2X akan menjadi 3X. Selanjutnya tadi min Y ditambah Y itu hilang, habis 0 ya. Kemudian ini ditambah 2Z ditambah dengan Z menjadi plus 3Z. Ditambah 3Z sama dengan min 5 ditambah min 1, min 6. Nah ini kita dapat pasangan yang pertama, yaitu kita anggap dengan persamaan yang keempat. Selanjutnya adalah kita akan mencari pasangan yang kedua. Ini pasangan pertama ya, kita tandain. Persamaan yang kedua, pasangan yang kedua bisa kita dapatkan dari persamaan terserah 1 dan 3 boleh, kemudian 2 dan 3 juga boleh. Misalnya kita mau ambil persamaan 2 dan 3 ya. Persamaan 2 dan persamaan 3. Misalnya ingin kita dapat pasangan selanjutnya. Persamaan yang kedua itu berarti 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan min 1. Persamaan yang ketiga, X ditambah Y dikurang Z sama dengan 3. Maka untuk menghilangkan Y, ingat tadi kalau kita pada pasangan pertama hilangkan Y, pasangan yang kedua juga harus hilangkan Y, tidak boleh hilangkan variabel yang lain karena nanti tidak selesai ya. Karena Y-nya ini tandanya sama, maka eliminasinya dikurang. Sehingga 2X dikurang X akan menjadi 1X. Kemudian ini Z dikurang dengan min Z. Min ketemu min jadinya plus. Maka Z ditambah Z menjadi plus 2Z. Sama dengan min 1, min 3 menjadi min 4. Maka ini kita anggap dengan persamaan yang kelima. Oke, kita udah dapat 2 pasang ya. Nah, maka dari pasangan yang pertama yaitu persamaan yang keempat, kemudian dari pasangan yang kedua kita dapat anaknya itu persamaan yang kelima. Maka persamaan 4 dan 5 ini kita eliminasi lagi ya. Persamaan keempat dan persamaan yang kelima kita eliminasi lagi. Persamaan yang keempat tadi 3X ditambah 3Z sama dengan min 6. Persamaan yang kelima, X ditambah 2Z sama dengan min 4. Nah, kalau kita lihat ini, kalau mau langsung kita eliminasi, tidak ada variabel yang bisa langsung hilang ya. Kenapa? Karena koefisiennya berbeda semua. Yang atas ini 3, ini 1 untuk nilai X-nya, kemudian koefisien dari Z-nya atas 3, bawah 2, maka tidak ada yang bisa langsung kita hilangkan kalau mau kita eliminasi. Maka ini harus kita manipulasi bentuknya dengan cara sama kayak SMP dulu, ini nggak ada lagi yang aneh ya. Misalnya kita ingin hilangkan X-nya, maka yang atas kita kali 1, yang bawah kita kali 3 ya. Oke, ini kalau dikali 1 atasnya nggak berubah, maka akan menjadi tetap 3X ditambah
3Z sama dengan min 6. Oke, ini bagi yang lupa satunya dapat dari mana. Ini koefisien X-nya 1, ya, itu kita naikkan ke atas, kita silang, kita kali, jadi ke atas. Kemudian yang ini koefisien X-nya 3, itu kita turunkan ke bawah. Jadi kita putar dia, kita kali silang gitu ya. Oke, ini kalau dikali 3, persamaan yang bawahnya ini akan menjadi 3X ditambah 6Z sama dengan min 4 kali 3 min 12. Maka ini bisa langsung kita hilangkan, eliminasi dengan cara dikurang, hilangkan X, 3X dikurang 3X 0. Selanjutnya 3Z dikurang 6Z, maka ini akan jadi min 3Z sama dengan nih, min 6, min ketemu min plus ya, jadi min 6 plus 12 itu menjadi 6, sehingga Z sama dengan 6 dibagi min 3, min 2. Nah, kita dapat harga Z-nya min 2. Apa yang belum kita dapat? X dan Y. Nah, untuk mencari X dan Y, kita mundur dulu ya. Kita cari yang persamanya ada 2 dulu, dan di sana ada Z-nya mana? Persamaan 4 dan 5. Terserah, boleh kita 4 atau 5 yang mau kita ambil. Misalnya persamaan 5 yang gampang. X ditambah 2Z sama dengan min 4. Tadi Z-nya harganya min 2. Maka X ditambah 2 dikali Z yang tadi min 2 ya. Min 2 sama dengan min 4. Sehingga X sama dengan, ini kan min 4 nih. Min 4. Ya kan, min 4 pindah ke sini jadi plus 4. Min 4 plus 4, maka dia 0, X-nya 0. Selanjutnya kita dapat harga X, harga Z. Apa yang belum kita dapat? Harga Y-nya. Di mana ada Y? Terserah, yang mana ada Y bisa kita ambil. Boleh persamaan 1, boleh persamaan 2, boleh persamaan 3. Saran saya ambil yang koefisiennya kecil-kecil, persamaan yang ketiga misalnya. Ya, X ditambah Y dikurang Z sama dengan 3. Tadi X-nya 0. Y-nya tadi belum dapat ya, karena akan kita cari Y. Ditambah Y, Z-nya tadi berapa? Min 2, maka ini jadi plus 2 ya. Plus 2, karena ini min Z. Z-nya tadi min 2, min ketemu min jadi plus. Ya, sama dengan 3. Sehingga kita dapat nilai Y sama dengan 3 kurang 2, 1. Berarti X-nya 0, Y-nya 1, dan Z-nya min 2. Maka himpunan penyelesaian itu bisa kita dapatkan, kita urutkan, X-nya 0, Y-nya 1, Z-nya min 2. Maka inilah jawabannya. Nah, selanjutnya ini kita mempunyai soal yang ketiga ya. Ini berbeda dengan soal yang pertama dan yang kedua. Karena yang ketiga ini bentuknya pecahan. Jadi untuk menyelesaikan SPLTV berbentuk pecahan seperti ini paling mudah itu kita misalkan ya. Sini kita misalkan, misal bentar, saya ganti penanya dulu. Oke, misal kita misalkan 1 per X itu kita misalkan dengan A, kemudian 1 per Y kita misalkan dengan B, selanjutnya 1 per Z itu kita misalkan dengan C ya. Memisalkan ini terserah kita, boleh ABC, boleh PQR, terserah kita ya. Oke, maka persamaan yang pertama ini persamaan yang pertama, dia akan berubah bentuknya seperti ini ya. Setiap 1 per X kita ganti dengan A, 1 per Y kita ganti dengan B, 1 per Z kita ganti dengan C. Maka persamaan pertama itu akan menjadi A ditambah B ditambah C sama dengan 5. Persamaan yang kedua, kalau misalnya 1 per X itu A, maka 2 per X itu akan menjadi 2A dong ya. 2A, kemudian min 3 per Y ini akan menjadi min 3B, min 4 per Z itu akan menjadi min 4C, itu sama dengan min 11. Persamaan yang ketiga itu akan menjadi 3A ditambah 2B dikurang C sama dengan min 6. Nah, kalau kita melihat persamaan yang seperti ini ya, ini 3 variabel juga, itu pasti akan lebih mudah daripada kita melihat dalam bentuk
pecahan seperti ini ya. Nah, untuk menghilangkan variabel, terserah kita ingin hilangkan variabel apa dulu. Kita lihat angkanya, koefisiennya nih 1, 2, 3, 1 min 3, 2, 1 min 4, min 1. Nah, ini paling mudah kita hilangkan C dulu berarti ya. Misalnya kita eliminasi persamaan 1 dan dan 3. Oke, 1 dan 3 dulu misalnya. Kita hilangkan C. Persamaan 1 itu nilainya A ditambah B ditambah C sama dengan 5. Persamaan yang ketiga itu 3A ditambah 2B dikurang C sama dengan min 6. Oke, kita eliminasi, tujuan kita tadi hilangkan C, maka ditambah ya, ini akan menjadi 4A ditambah 3B sama dengan 5 ditambah min 6 itu min 1. Maka ini akan menjadi persamaan yang ke-4 ya. Kemudian pasangan yang kedua, misalkan yang pertama kita kurung dulu supaya nanti lebih fokus. Pasangan yang kedua kita ambil, misalnya tadi kan udah 1 dan 3 kan, maka 1 dan 3 nggak boleh dipilih lagi, boleh 2, 3, boleh 1, 3, terserah kita. Misalnya kita ambil 2, 3 misalnya ya, sama 2 dan 3, persamaan 2 dan 3. Oke, persamaan 2 itu 2A dikurang 3B dikurang 4C sama dengan min 11. Kemudian persamaan yang ketiganya itu 3A ditambah 2B dikurang C sama dengan min 6. Tadi karena 1 dan 3 kita hilangkan C, maka 2 dan 3 juga harus kita hilangkan C. Nah, sementara ini C-nya, koefisiennya masih berbeda. Satunya min 4, satunya min 1. Maka harus sama koefisiennya ya. Supaya sama, kita kali silang, yang atas kita kali 1, yang bawah kita kali 4 ya. Maka yang atas ini kalau kita kali 1 dia tidak berubah, tetap 2A dikurang 3B dikurang 4C sama dengan min 11. Yang bawah kalau kita kali dengan 4 maka akan menjadi 12A ya kan. Ini kali 4 ditambah 8B, ini kali 4 min 4C sama dengan min 6 kali 4 min 24. Eliminasinya dikurang ya, karena koefisien C nya sama-sama min 4. Oke, ini menjadi min 10A ya. Ini menjadi min 3B, min ketemu min jadinya min ketemu plus jadinya min 3B min 8B berarti min 11B. Ini habis tadi ya, 0 C-nya. Selanjutnya ini min ketemu min jadinya plus, maka min 11 plus 24. Utang 11 dibayar 24, berarti kembalinya berapa? 13 ya. Oke. Nah, ini akan menjadi persamaan yang ke-5. Selanjutnya kita akan eliminasi 4 dan 5. Oke. Eliminasi 4 dan 5, tadi 4 nilainya 4A ditambah 3B sama dengan min 1. Persamaan yang kelima min 10A min 11B sama dengan 13. Oke, ini untuk mengeliminasinya harus sama juga. Kita ingin eliminasi apa misalnya? Kita eliminasi B misalnya ya. Untuk menghilangkan B, yang atas kita kali 11, yang bawah kita kali 3. Atau atas kali min 11, bawah kali 3 juga boleh. Terserah ya, 11 boleh, min 11 juga boleh. Maka di atas ini kalau kita kali 11 akan menjadi 44A ditambah kali 11, 33B ditambah min 1 kali 11, min 11. Yang bawah kalau kita kali 3, maka akan menjadi min 30A min 33B sama dengan 39. Maka eliminasinya kita tambah, karena tujuan kita hilangkan B. Maka ini kalau ditambah jadinya berapa nih? 14 ya. 44 kurang 30, maka ini 14A sama dengan, ini menjadi 28. Oke, sehingga nilai A sama dengan 2. Oke, nilai A-nya 2. Selanjutnya kita cari apa? Kita cari B. Di mana ada A dan B?
boleh kita pakai persamaan yang keempat, boleh kita pakai persamaan yang kelima. Itu yang nilainya ada A, ada B ya. Berarti kalau misalnya kita pakai 4 yang mudah aja ya. 4A ditambah 3B sama dengan min 1. Tadi A-nya 2, makanya jadi 8 ya. 8 ditambah 3B sama dengan min 1. Sehingga 3B sama dengan min 9 ya. Maka B sama dengan min 3. Oke, dapat A, dapat B, kita cari C ya. Nah, untuk mencari C, saya mundurkan dulu. Oke, untuk mencari C, kita boleh pakai persamaan yang udah kita ubah ABC tadi. Boleh 1, boleh 2, boleh 3. Paling mudah persamaan yang satu ini ya. A ditambah B ditambah C sama dengan 5. Tadi nilai A-nya 2, nilai B-nya min 3 ditambah C sama dengan 5. 2 min 3 min 1, min 1 pindah ruas ke sini jadi plus 1, sehingga C sama dengan 6. Apakah sudah selesai kita dapat A, B, C? Belum ya. Karena soal awalnya itu bentuk variabelnya X, Y, Z, maka kita kembalikan dia. Tadi kita dapat nilai A-nya 2, siapa itu A? A itu 1/X ya. Maka nilai A sama dengan 2. Tadi A itu siapa? 1/X. 1/X itu sama dengan 2. Maka X sama dengan 1/2. Selanjutnya, nilai B sama dengan 1/Y. Kita dapat B-nya tadi min 3 ya. Maka ini min 3 sama dengan 1/Y. Maka Y sama dengan min 1/3. Selanjutnya nilai C. Nilai C sama dengan 1/Z. Tadi C-nya 6 ya, maka Z-nya sama dengan 1/6. Sehingga himpunan penyelesaiannya ya tetap dalam bentuk X, Y, Z. X-nya 1/2, Y-nya min 1/3, dan Z-nya 1/6. Inilah penyelesaian akhirnya.